بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berjumpa lagi hari ini dalam pelajaran tematik kelas 4. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baiklah, kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang kedua, manfaat energi pada pembelajaran 3, 4, dan 5. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Cara menghindari bahaya listrik. 2. Membaca teks tentang air dan listrik. 3. Mengamati poster. 4. Membuat poster dan bingkai foto dengan barang bekas. Yang kelima, manfaat batu bara. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas materi yang pertama yaitu cara menghindari bahaya listrik. Jika kalian perhatikan dan melihat sekitar rumah atau jalan, pasti kalian akan melihat banyak kabel listrik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan ya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan banyaknya sumber energi listrik. Nah, akan tetapi kita juga harus mengetahui bahaya-bahaya listrik. Nah, kita akan mendiskusikan cara menghindari bahaya listrik. Tahukah kalian teman-teman bahwa air yang terkena aliran listrik sangat berbahaya? Air bersifat konduktor, artinya dapat sebagai penghantar listrik dengan baik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika bermain air di dalam rumah. Berikut ini adalah cara-cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jaga peralatan listrik agar tetap kering. Air merupakan konduktor listrik yang sangat kuat. Kombinasi air dan listrik dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik yang mematikan. Oleh karena itu, selalu jauhkan berbagai peralatan listrik dari air. Pastikan tangan, tubuh, dan peralatan listrik kering saat hendak digunakan. Jika ada peralatan listrik yang terjatuh ke dalam air, matikan terlebih dahulu catu daya di panel listrik sebelum mencabut atau mengambil barang tersebut. Yang kedua, pastikan penyebab gangguan listrik di rumah. Apabila kalian sering mengalami aliran listrik terputus karena korsleting atau kelebihan beban, segeralah atasi masalah tersebut. Jangan dibiarkan. Hal ini berpotensi menyebabkan bahaya yang lebih besar. Biasanya, penyebab gangguan arus terus-menerus mengalami pemutusan adalah terdapat kerusakan pada peralatan elektronik, kabel tua dan mengalami kerusakan, dan kerusakan pada sekring atau sirkuit pemutus tersebut. 3.
serahkan perbaikan listrik pada ahlinya. Cara menghindari bahaya listrik selanjutnya adalah dengan menyerahkan masalah kelistrikan pada ahlinya. Jangan coba mengotak-atik sendiri instalasi listrik di rumah kalian jika kalian tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Yang keempat, pasang jenis bolham yang tepat. Bolham dengan watt lebih besar dari kapasitas maksimum lampu dapat membebani kabel. Kondisi ini berisiko menyebabkan panas berlebih, risiko korsleting, dan kebakaran. Selain itu, pastikan bolham terpasang dengan benar. Yang kelima, pastikan keamanan outlet listrik atau stop kontak. Ada kalanya rasa penasaran membuat anak iseng menyentuh lubang stop kontak. Hal ini bisa menyebabkan anak terkena sengatan. Salah satu cara menghindari bahaya listrik bagi anak-anak adalah dengan memasang penutup stop kontak. Keenam, tangani stop kontak dengan benar. Kalian juga perlu memeriksa stop kontak di sekitar rumah sebagai cara menghindari bahaya listrik. Yang ketujuh, berhati-hati saat menggunakan kabel listrik. Kabel listrik termasuk bagian peralatan listrik yang harus mendapatkan perhatian secara berkala untuk memastikan kabel tidak robek atau rusak. 8. Perlindungan terhadap lonjakan listrik. Lonjakan listrik dapat terjadi pada saat peralatan listrik mengalami panas berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan elektronik hingga kebakaran. Cara menghindari bahaya listrik yang mengalami lonjakan dapat dilakukan dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Kalian juga dapat menggunakan stabilizer listrik untuk melindungi peralatan elektronik dari konsleting akibat tegangan yang tidak stabil. Dan masih banyak cara menghindari bahaya listrik lainnya. Selanjutnya, materi yang kedua, membaca teks tentang air, tubuh kita, dan listrik. Jumlah air dalam tubuh bayi 80%, orang dewasa 70%, dan lanjut usia 50%. Berbeda, ya. Namun, air tetap merupakan unsur terbanyak dalam tubuh manusia. Di manakah air berada dalam tubuh kita? Air tersebar di seluruh tubuh manusia antara lain paru-paru 90%, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Nah, ini tempat-tempat air ya yang tersebar di seluruh tubuh. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kita. Saat kita bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada kabel listrik atau yang ada aliran listrik. Nah, kalian bisa bermain di tanah lapang, ya. Benang yang basah bisa menjadi penghantar arus listrik. Jadi, pada saat kalian menggunakan peralatan listrik harus berhati-hati. Lebih baik meminta petunjuk kepada ayah dan ibu agar terhindar dari bahaya listrik. Nah, petir yang sering kita dengar pada saat hujan lebat juga mengandung listrik. Oleh karena itu, bila hujan deras jangan berteduh di bawah pohon. Lebih baik kalian segera masuk ke dalam rumah, karena pohon juga mengandung air yang dapat menghantarkan arus listrik. Materi yang ketiga adalah mengamati poster. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan energi. Energi yang kita gunakan berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan benar. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara tepat atau sesuai kebutuhan, atau mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Karya yang sesuai dengan tema hemat energi dapat berupa poster, slogan, atau gambar-gambar, serta kata-kata ajakan. Poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar benda atau contoh kegiatan yang menunjukkan upaya menghemat energi. Misalnya, gambar penggunaan kincir angin merupakan penghematan energi listrik. Gambar kegiatan bersepeda merupakan kegiatan menghemat bahan bakar fosil, ya. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu membuat poster dan bingkai foto dengan barang bekas. Nah, membuat poster tentang hemat energi atau hemat air, kita akan memperhatikan langkah-langkah yaitu dengan menyiapkan bahannya, yaitu barang bekas. Nah, di sini ada koran. Pilihlah gambar atau kata-kata yang tepat untuk poster kalian. Nah, ini ada ilustrasi pesan di koran yang sesuai untuk membuat poster. Kemudian, teman-teman guntinglah kata-kata ilustrasi yang tepat untuk ditempelkan pada buku gambar, seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah ditempel, perhatikan tata letak gambar dan kata-katanya. Dan hasilnya akan seperti pada gambar 2.19. Ilustrasi pesan dalam koran yang sudah ditempel ke dalam buku gambar. Jadilah posternya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya adalah membuat bingkai foto dari barang bekas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Bahan dan alatnya yaitu kertas karton, kertas kado, kertas mika, double tip, lem kertas, gunting, pisau cutter, dan penggaris. Cara membuatnya yaitu A. Membuat lapisan muka figura. Siapkan 1 buah potongan karton berbentuk persegi berukuran 10 x 10 cm. B. Membuat lapisan penutup. Untuk penutup, cukup disiapkan potongan kertas berbentuk segi 4, ukuran sama dengan karton untuk lapisan muka. C. Membuat penyangga. Buatlah potongan kertas berbentuk persegi panjang, lalu bentuk menjadi segitiga. Bagian ini nantinya akan menempel di badan figura yang terlihat seperti pada gambar 2.23. Selanjutnya, D. Potonglah mika sesuai dengan ukuran kertas karton bagian muka figura. Lalu tempelkan di bagian belakang kertas karton yang berbentuk segi 4 berlubang. Beri double tip. Lalu tempelkan lapisan muka dan belakang figura. E. Tempelkan kertas kado di bagian tepi figura bagian muka. F. Untuk menutupi figura bagian atas, potonglah kertas kado berbentuk trapesium. G. Lakukan hal serupa untuk bagian penyangga. Kemudian, rekatkan penyangga ke badan figura. Dan yang terakhir,
Rapikan pekerjaan kalian dan figura dapat kalian gunakan untuk memasang foto. Jadi teman-teman sudah paham ya cara membuat poster dan bingkai foto dengan barang bekas. Materi yang terakhir adalah manfaat batu bara. Apakah kalian tahu manfaat batu bara bagi kehidupan manusia? Ya, batu bara merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatubaraan. Manfaat batu bara salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak atau BBM. Makin menipisnya cadangan minyak, membuat para ahli memprediksikan bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Batu bara yang mutunya tinggi adalah batu bara antrasit, bitumen, dan sebagainya. Jenis batu bara bermutu tinggi, warnanya hitam pekat, dan cemerlang menyerupai kaca. Tampilan fisiknya pun lebih kuat dan keras. Batu bara ini memiliki kandungan karbon yang tinggi dan kelembapan yang rendah, sehingga manfaat batu bara ini lebih baik. Sejak dahulu, batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Inilah penggunaan batu bara yang umum. Sebagai bahan produksi baja dan besi, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan bakar cair, sebagai bahan bakar produksi semen, sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil, untuk pembuatan karbon aktif, dan sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan di pabrik-pabrik pembuat kertas, pengolah alumina, industri kimia, dan industri farmasi. Hasil sampingan batu bara juga bisa diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia. Jadi, teman-teman, itulah manfaat batu bara bagi kehidupan manusia. Baiklah teman-teman, materi kita cukup sampai di sini. Dan untuk tugasnya teman-teman silakan kerjakan kegiatan bersama orang tua halaman 75. Mencari energi alternatif. Dengan bimbingan orang tua, teman-teman sebutkan energi alternatif yang digunakan di lingkungan sekitar kalian. Silakan dikerjakan tugasnya. Setelah selesai, difoto dan dikirim ke ustazah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.